tidak semua ibadah itu harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ibadah yang bebas waktu, ada ibadah yang terikat waktu. Ibadah yang bebas waktu disebut dengan ibadah mutlak. Nah, ibadah bebas waktu ini dari segi waktu kita tidak wajib mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya baca Al-Quran, kapanpun boleh. Tahlilan, yasin, ya, sholawatan, sodako, itu kapanpun boleh dikerjakan. Sholat sunat mutlak, umroh. Lihat tuh orang-orang umroh. Orang-orang umroh itu setiap hari ada umroh. Di Masjidil Haram itu setiap jam ada orang umroh. Apakah Rasulullah SAW umroh setiap jam? Tidak pernah Rasulullah umroh setiap jam. Tapi ada orang umroh. Mengapa? Karena umroh termasuk ibadah bebas waktu, mutlak waktu. Jadi kalau ada orang baca yasin, tempat orang takziah, ada orang selawatan dalam masalah di tempat orang acara tertentu, tidak ada masalah. Mengapa? Karena itu termasuk ibadah bebas waktu dan tidak wajib mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada ibadah yang terikat waktu, seperti sholat duha, harus di waktu duha. Tidak boleh kerjakan sholat duha di malam hari. Ada berkorban itu di waktunya apa? Dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini waktu berkorban. Di luar waktu itu tidak sah korbannya. Nah, jadi ingat, ini dari segi waktunya, ya. Ada lagi dari segi tata cara, tertib. Tidak semua ibadah harus contoh Rasul. Ada ibadah yang wajib contoh Rasulullah SAW tertibnya, dan ada ibadah yang bebas cara. Ibadah yang ikut Rasul itu cuma dua. Ibadah yang ikut Rasulullah SAW itu hanya dua. Perintah Nabi itu hanya dua. Satu, sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat itu, ya, kata Rasulullah, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Artinya apa ya? Tertib sholat itu dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Jangan dibolak-balik. Harus tertib. Cara Rasulullah SAW. Yang kedua, haji. Khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku, kata Rasulullah, ya, tentang haji. Haji kalian. Jadi dalam haji ini pun ada tertib. Kita ikut Rasulullah SAW. Haji dan ibadah haji dan yang terkait dengannya seperti tawaf dan umrah. Ibadah sholat dan yang terkait dengannya seperti berwudu. Nah, selain daripada dua hal ini, kita tidak wajib menurut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah yang wajib ikut Rasul disebut dengan ibadah mahdoh. Ibadah yang tidak wajib ikut cara Rasul disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Contoh yang paling mudah adalah ibadah yang tidak wajib ikut Rasul. Itu seperti berdoa. Berdoa pakai bahasa Inggris boleh. Oh my God, please help me. Bid'ah bukan? Tidak bid'ah. Nabi tidak pernah lakukan. Doa pakai bahasa Jawa, doa pakai bahasa Indonesia dibolehkan. Berpuasa umpamanya. Puasa itu prinsipnya tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Mau diisi dengan iktikaf, mau diisi dengan bekerja di kantor, mau diisi dengan jualan selama kita berpuasa, ya boleh saja. Tidak harus cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir, kita boleh mengarang zikir sendiri. Astagfirullahalazim, astagfirullahalkarim, boleh, tidak berdosa, tidak. Ya. Bertakziah itu adalah ibadah bebas cara. Ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada takziah pakai acara protokol, tidak ada. Dan dalam bertakziah itu prinsipnya adalah menghibur ahli musibah. Terserah orang ahli musibah itu mau diisi dengan tahlilan, mau diisi dengan tausiah, atau mau diisi dengan baca Al-Quran saja, terserah. Takziah, berlebaran, itu termasuk ibadah-ibadah bebas cara. Tidak semua ibadah harus menurut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Disebut dengan ibadah ghairu mahdoh.